Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita kemarin terakhir Zubat itu saya sampaikan mukadimah tentang pengenalan ya. Pengenalan musannif masing-masing baik dari Zubat maupun mukadimah Hadramiyah. Rencananya kita ambil kitab Zubat ini nanti khususnya syarahnya, syarah mengenai ibadahnya itu kita ambil dari mukadimah Hadramiyah supaya dapat dua-duanya. Saya baca dulu di mukadimah mukadimahnya mukadimah Hadramiyah. Di mukadimah Hadramiyah dulu, dibuka mukadimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya ya, yang matan, yang di pinggir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradha alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Segala puji bagi Allah yang alladzi faradha alaina, yang telah memfardukan atas kami ta'alluma syara'i'il Islam, mempelajari syariat-syariat Islam. Wa ma'rifatah, ma'rifatah ma'tuf ke ta'allumah. Dan segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan, memfardukan ma'rifatah, memfardukan pengetahuan sahihil muamalah, sahnya muamalah, wa fasidia, dan fasid atau rusaknya muamalah. Li ta'rifil halali wal haram, untuk mengenal mana yang halal dan mana yang haram, jika bisa diambil yang halal dan dijauhi yang haram. Wa ja'ala ma'ala man alima, dan segala puji bagi Allah yang telah telah menjadikan ma'ala, tempat kembali, man alima, orang yang mengetahui, zalika, itu semua, wa amila bihi, dan mengamalkannya, al-khuluda. Al-khuluda maf'ul binya ja'ala. Ma'ala itu maf'ul bi pertama, khuluda maf'ul bi kedua. Yang mana Allah telah menjadikan ma'al, tempat kembalinya orang yang alim dzalik, mengetahui tentang itu, mengetahui tentang ilmu fikih tadi, yang halal haram dan sebagainya tadi. Wa amila bihi, dzalika iku mengkono-mengkono kok. Dzalika iku hal itu, mengetahui hal itu ya, ini apa? Yaitu syara'il Islam tadi, dan al muamalah sahih muamalah dan fasidah tadi, juga al haram. Dan Allah menjadikan siapa ma'al, tempat kembalinya orang yang mengetahui itu, wa amila bihi, dan mengamalkan dengan itu, dengan dalika, al-khuluda, yaitu tempat kembalinya adalah khulud, kekekalan, fidaris salam, di negeri keselamatan, kedamaian, al-jannah. Ya. Wa ja'ala masira, dan Allah telah menjadikan masira, tempat kembalinya man khalafahu, orang yang menyalahinya. Orang yang menyalahi apa? Menyalahi dalika tadi. Wa asahu, atau dan mendurhakainya, atau kembali ke Allah juga bisa menyalahi Allah dan mendurhakainya. Darul intiqam, Allah jadikan masironya, tempat kembalinya adalah darul intiqam, rumah penyiksaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahda, yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, al-mannu, yang maha memberi, ya, atau al-mannu, yang maha memberi, bin ni'amil jisam, dengan nikmat-nikmat yang besar. Saya bersaksi bahwa Tuhan selain Allah yang asa wahdah, la syarika, tidak sekutu baginya, dia al-mannu, zat yang maha memberi, bin ni'amil jisam, dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Kemudian wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwa, bersaksi maknanya saya meyakini dengan hati saya, ataqidu qalbi wa udhhir bilisani li ghairi, dan saya menampakkan dengan lisan saya untuk orang selain saya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Al-mab'utsu, yang diutus, rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Sallallahu alaihi
wa ala alihi washabihil bararatil kirami. Dan semoga Allah tetap melimpahkan sholawatnya wassalama dan melimpahkan salamnya alaih kepada beliau wa ala alihi dan kepada keluarga beliau washabihin sahabat-sahabat beliau al-bararati itu sifatnya sobi yang baik-baik al-kirami yang mulia-mulia. Ya. Loncat nanti ke halaman itu penjabaran akidah, itu panjang penjabaran ilmu akidah ke halaman 13. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah basmalah, sholawat dan salam, fahadha, maka utawi iki, maka adapun ini mukhtasarun, sebuah ringkasan. Wa ba'du, ya. Wa ba'du ada. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, sholawat, maka ini adalah mukhtasarun, ini adalah sebuah ringkasan. La budda likulli muslimin, yang harus bagi setiap muslim, min ma'rifatihi, daripada mengenalinya, ma'rifati mithlihi, dan mengenali yang semisal dia, fayata'ayyan al-ihtimam, sehingga yata'ayyan, sehingga tertuju, ya, al-ihtimamu bihi, al-ihtimamu bihi, perhatian kepadanya, kepada mukhtasar ini. Wa isya'atuhu, dan penyebarannya kepada mukhtasar ini. Maka ini mukhtasar yang harus bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dan mengetahui yang seperti dia, yang seperti mukhtasar ini. Ini mengetahui mukhtasar ini atau mengetahui kitab lain yang isinya sama dengan mukhtasar ini berupa dasar-dasar fikih. Ya. Wa ta'ayyanu, sehingga wajib untuk ihtimam, untuk memperhatikan terhadap mukhtasar ini, untuk menghafalkannya, memahaminya, menulisnya. Wa isya'atuhu, dan menyebarkannya. Kalau sudah mengetahui, untuk dia memperhatikan menyebarkan risalah ini untuk orang-orang secara umum, muslimin, muslimat. Fa as'alullaha, maka saya memohon kepada Allah Al-Karimah yang Maha Dermawan, ayan fa'abihi, agar Allah memberi manfaat dengannya, dengan mukhtasar ini. Wa ayyaja'ala, dan agar menjadikan siapa Allah Ta'ala jam'i ing pengumpulan saya, kepada pengumpulan saya ini, lahu bagi mukhtasar ini, khalisan, menjadikan pengumpulan ini ikhlas. Ya, jam'i itu maf'ul pertama, khalisan maf'ul kedua. Liwajhil karim, khalisan murni, ikhlas ini murni. Liwajhi, untuk wajahnya, maksudnya zatnya, maksudnya ridhonya. Biasa kita artikan liwajhi itu zat, wajah maksudnya zat Allah, maksudnya ridhonya Allah. Al-Karim, yang Maha Dermawan. Ya, agar Allah, saya mohon kepada Allah, kata beliau, agar bermanfaat pada risalah mukhtasar ini, dan agar Allah menjadikan pengumpulan saya ini pada mukhtasar ini ikhlas karena Allah, juga pembelajaran pengajaran kita ikhlas kepada Allah Al Karim. Wa itaqatu wa rabbul arsyil azim, wallahu alam. Kitabut taharati, kitab taharah, mukadimahnya Zubat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui, Zubat ini nazoman, kebanyakan nazoman ilmu itu kebanyakan ditaruh dalam bentuk bahar rojas, ya, mustafilun, 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 mustafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il arami wal halali. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, itu hanya milik Tuhan Allah Ta'ala dzil jalali, yang memiliki keagungan. Wa syari'il harami wal halali, dan pensyariat. Allah itu pensyariat, pensyariat terhadap yang haram dan yang halal. Syari' itu bisa Allah, bisa Rasulullah. Tapi syari' secara hakiki adalah Allah. Rasulullah itu syari' juga, dalam arti
Pembuat syariat karena beliau yang dikasih mandat untuk mencontohkan syariat. Maka apa jadi perilaku Rasul, ada dawuh Rasul itu jadi pegangan syariat. Kenapa? Karena hakikatnya Allah. Kok bisa? Karena beliau mayatiku anil hawa, semua dari Allah. Maka hakikatnya baik dari Allah langsung berupa Quran maupun dari Allah melalui Rasulullah SAW berupa sunnah. Ya kan? Syari'il halali wal harami wal halal. Beliau adalah Allah pensyariat yang haram dan yang halal. Tsumma sholatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Kemudian sholawat beserta salam saya ala nabi itu tercurah, semoga tercurah atas Nabi al-Mustafa tihami, yang Mustafa yang terpilih. At-Tihami dari Tihamah, yang bangsa Tihamah. Tihamah itu provinsi, boleh dikatakan wilayah yang di situ mencakup Mekah dan Madinah. Tihamah, Hijaz, Tihamah itu berhimpitan. Ya. Mekah itu lebih ke Tihamah, Hijaz itu lebih ke Madinah sana. Tihamah. Jadi Jazirah Arab itu terbagi kepada 8 lokal. Hadramut atau Yaman, ya, Yaman, Rubul Khali, Tihamah, Hijaz, Najd, Syam, Irak. Ya. Itu lokal-lokal daripada apa? Jazirah Arab, termasuk Tihamah. Kemudian karena beliau disebut dari Tihamah, ya karena beliau di Mekah, lahir di Mekah di daerah Tihamah. Maka beliau disebut Nabiyut Tihami, Nabi kang bangsa Tihamah. Ala Nabi, kemudian sholawat Allah. Mak salami sertane salamku. Iku ingatase Nabi, ala Nabi al-Mustafa kang yang dipilih, kang dipilih At-Tihami kang bangsa Tihamah. Muhammadul hadi minadh dhalali, atau boleh dibaca Muhammadi, berarti badale Nabi. Dibaca Muhammadu berarti apa namanya, khobar untuk mubtada mahdzuf, yaitu huwa Muhammadul hadi. Muhammadul hadi minadh dhalali, yaitu Nabi Muhammad al-hadi yang membawa petunjuk, minadh dhalali kesesatan, wa afdhalis sahbi wa khairi ali, dan terlimpah pula salat itu ala afdhalis sahbi, atas paling afdolnya sahabat, wa khairi ali, dan sebaik-banyak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha. Wa ba'du, adapun setelah itu, ingat ba'du qablu, kalau dhorof itu sebagian dhorof itu kalau dibuang mudhof ilaihnya dia mabni ala dhamm, mabni ala dhammi. Wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha, dan adapun setelah itu, setelah sholawat dan salam, hadhi ay hadhihi, ini adalah zubadun nazamtuha. Ini yang beliau isyaratkan kepada apa yang di benak beliau yang akan beliau tulis. Ini adalah zubadun, adalah intisari. Jamak dari zubadah. Zubadun jamak dari zubadah. Seperti hurufun jamak dari hurfah. Hurfatun, hurufun, zubdatun, zubadun. Intisari. Mana zubadun itu asalnya zubdah itu biangnya susu itu, yang kental itu biangnya, itu zubadah. Yang bakal dibuat mentega itu zubadah. Maka di sini kiasan, maksudnya itu intisarinya maksudnya. Kalau merujuk ke nama, kalau zubadun itu kata sifat, itu ya zubadun seperti makna tadi, intisari. Kalau zubadun itu merujuk ke alam, nama orang, nama merek, berarti Zubad itu yang dimaksud adalah kitabnya Syekh Ahmad Al-Barizi yang pernah saya sebut di Muqaddimah, Al-Alama Al-Barizi. Zubadnya Imam Al-Barizi. Itu matan fikih yang beliau namai Zubad karena beliau mengambil intisari mazhab Syafi'i dari berbagai macam kitab. Beliau namai kitab beliau sebut Zubad. Nazoman ini namanya Sofwatuz Zubad. Nazoman ini adalah Sofwatuz Zubad. Terus
nazom tuha, yang saya nazomkan. Artinya zubat itu tidak nazoman, tidak bentuk nazoman. Asalnya bentuk nasr, prosa. Terus gitu tanpa nazoman. Nah, ini kata beliau, saya nazomkan zubat itu, nazom tuha. Wabadu zubadun nazom tuha. Dan ini adalah zubat yang saya nazomkan. Abiyatuha alpun bima qadzituha. Bait-baitnya zubat. Zubat itu kan jamak, setiap jamak itu muannas, ha itu kembali ke zubat. Abiyatuha nazom tuha, abiyatuha hanya kembali ke zubat. Abiyatuha alpun bima qadzituha. Hale baite zubat, hale utawi piro-piro baite zubat iku alfun, itu sewu bima qadzituha, dengan apa-apa yang telah saya tambahkan. Baiknya itu 1000 dengan apa yang saya tambahkan. Itu berupa tambahan dari segi tasawuf di penutup itu. Yang saya tambahkan itu maksudnya tambahan di muqaddimah dan tambahan di khotimah di penutupnya tadi. Yasulu hifdhuha alal atfali. Mudah menghafalnya alal atfali atas anak-anak kecil. Nafi'atun li mubtadir rijali, dan bermanfaat apa zubatiku ya, li mubtadir rijali, bagi pemula dari laki-laki. Itu dari orang yang dewasa, yang masih belajar fikih pemula meskipun dewasa, jadi gampang bagi anak kecil untuk menghafalkannya. Tapi juga bermanfaat bagi orang dewasa yang mau belajar fikih tapi mubtadi, tapi masih pemula. Yasulu bisa juga khobar, jumlah fi'il yasulu khobar, mubtada madzhuf, yaitu apa? Ya zubat ini. Zubat ini yasulu itu gampang. Atau nafi'atun itu khobar li mubtada'in mahdhuf, ai hadhihi zubadun, iki nafi'atun. Atau khobar kedua dari hadhi itu, hadhi zubadun nazom tuha ya. Atau bisa juga sifatnya zubadun tadi sifat kedua. Nazom tuha itu yang saya nazomkan. Abiyatu alfun min tuha itu bisa jadi sifat kedua, ya sulif tuha bisa jadi sifat keempat, nafiatun sifat kelima. Takfi ma'at taufiqi lil mustaghili, mencukupi apa zubat ini ma'at taufiqi, bersama dengan taufik dari Allah, lil mustaghili, bagi orang yang menyibukkan diri. Ini dengan fikih, menyibukkan diri dengan ilmu fikih. Sebetulnya ini bermanfaat juga bagi muntahi, bagi orang yang sudah mencapai derajat tinggi dalam fikih, untuk mengingat-ingat masalah-masalah. Sebab dengan nazoman itu lebih gampang. Bahkan konon dikatakan, guru saya juga mengatakan, tiap masalah itu ada 6 masalah. Sehingga dalam zubat ini terkumpul sekitar 6.000 masalah. Baitnya 1000. Berarti hampir rata-rata setiap satu bait itu 6 masalah fikih. Sehingga mengumpulkan 6.000 masalah. Infuhimat tafhimat taufiqil mustaghil, mencukupi apa zubati bersama taufik dari Allah bagi orang mustaghil, menyibukkan diri dengan fikih. Infuhimat wa utbiat bil amali, jika dipahami apa zubat ini, wa utbiat, dan diikutkan apa zubat ini bil amali, dengan amal. Fa'amal walau bil usyri kazakati, maka beramallah walau bil usyri. Ini amalkanlah zubat ini walau bil usyri, atau amalkanlah ilmu yang kau pelajari walau bil usyri, meskipun dengan 1/10. Kazakati, seperti zakat. Jadi beliau mengumpamakan apa? Pensucian harta itu dengan zakat. Maka pensucian ilmu itu dengan amal. Zakatnya harta itu harta yang serupa, zakatnya ilmu itu amal. Maka beramallah kau walaupun dengan 1/10. Seperti zakat. Zakat apa yang 1/10? Zakat apa? Zakat mal yang mana yang 1/10?
Zakat apa? Zakat ya az-zara' wan nabat atau az-zara' wa thimar, makanan pokok dan buah-buahan. Kalau dia apa? Kalau bagaimana yang 1/10? Karena ada yang 5%, ada yang 10%, 1/20, ada yang 1/10. Usyur atau nisful usyur. Yang 10 itu yang 1/10 yang tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan pengairan, irigasi dan biaya. Maka keluarnya lebih besar, itu 10. Pakai biaya keluarnya lebih kecil, itu 1/20 atau 5%. Maka diibaratkan ilmu itu ibarat harta yang dizakati, hak zakatnya berupa amal. Fa'amal walau bil usyrika zakat, beramal kau meskipun dengan 1/10 dari ilmu seperti zakat. Takhruj binuril ilmi min dhulmati, niscaya. Nah itu jadi apa takhruj? Kok majzum? Jawabut tolabnya fa'mal. Ya kan? Jawabut tolabnya fa'mal takhruj. Jawabut tolab itu seolah, jawabut tolab itu apa? Jawabut tolab itu seolah ada fi'il syarat yang disembunyikan. Itu seolah-olah fa'mal in ta'mal takhruj. Beramallah kau meskipun 10. Kalau kau mengamalkan niscaya takhruj, maka kau akan keluar. Binuril ilmi metu sira kelawan nure ilmu min dhulmati dari kegelapan. Asalnya tuh dhulumat disukun untuk nazom supaya cocok nazomnya. Maka niscaya kau kalau dengan kau mengamalkan ilmu itu meskipun 1/10, kau akan keluar dari cahaya, dengan cahaya ilmu dari kegelapan kebodohan. Rasulullah itu pernah bersabda SAW, antum fi zamanin man taraka al-usyra halak wa satati ala nasi zamanun man amila fihi bil usyri naja atau kama qala. Kalian ini kata Rasulullah berada pada satu zaman, pada sahabat-sahabat yang siapa yang meninggalkan 1/10 saja dari yang disampaikan akan binasa. Siapa yang meninggalkan 1/10 saja dia binasa. Nanti akan datang satu zaman orang yang mengamalkan 1/10 saja selamat. Saking nemennya orang mengamalkan 1/10 saja selamat. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil watan atau min qabli ubadil watan di naskah yang lain. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, maka orang alim utawi wong alim. Alim itu nakirah. Kok bisa jadi mubtada? Karena disifati oleh lam ya'malan itu jumlah fi'liannya itu sifatnya alimun. Boleh karena disifati. Rujuk lagi di mubtada khobar mutamimah. Musawwiqat yang memperbolehkan mubtada itu nakirah. Didahului nafi, didahului istifham, disifati. Boleh juga nakirah kalau muakhar mubtadanya. Fa alimun bi ilmi lam ya'mal, maka utawi orang alim kang kelawan ilmu niku ya'mal alam ya'malan, orang ngamalaken sapa alim iku mu'adzabun, itu disiksa min qabli abidil wasan, sebelum penyembah berhala. Berbeda pendapat tentang hal ini. Apa maknanya? Ada yang mengatakan untuk memperberat orang alim, karena orang alim itu ngerti. Kalau orang yang bodoh tidak ngerti, tapi tetap bukan berarti lolos dari siksa loh ya. Dan orang sekarang kan nanti disampaikan gitu kadang sama yang ngono aku gak usah belajar kan.
Ya itu tanpa keliru, yang nggak ngerti tetap disiksa, yang ngerti juga disiksa. Kalau nggak ngamalkan. Maka yang dimaksud mu'adzab qabli ubadil wasani, ada yang mengatakan justru ini kemuliaan orang alim. Jadi disiksa lebih dulu supaya dia disucikan lebih dulu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan karena saking nemennya maka disiksa sebelum menyembah berhala. Wallaha arjul manna bil ikhlasi likayakuna mujibal khalasi. Wallaha, dan ing Allah, lan ing Allah arju, mengharap apa sapa kawula al manna ing karuniane Allah bil ikhlasi kelawan ikhlas. Ini kepada Allah lah saya hanya, Allah itu maf'ul bih. Kenapa didahulukan? Itu menunjukkan kekhususan. Hanya kepada Allah lah arju, saya berharap. Al-manna, pemberian dengan keikhlasan. Saya hanya berharap pemberian keikhlasan dari Allah. Likai yakuna, supaya menjadi, ya, mujibal keikhlasan itu tadi, mujibal kholasi, bisa menjadi mujibah, pewajib, pengakibat daripada kholas keselamatan di hari kiamat nanti. Inna wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wa man kana yarju liqa rabbi, siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal soleh, wa la yusyrik, dan tidaklah menyekutukan siapa man, wa la yusyrik bi ibadati rabbi, dengan beribadatan pada Tuhannya, ahadan, kepada seorang pun selain Allah. Dan pernah ditanya seorang ulama, apa yang paling menyesal nanti? Adapun di dunia, orang yang paling menyesal adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu yang menyesal di dunia. Yang menyesal di akhirat, yang paling panjang penyesalan di akhirat adalah orang alim yang teledor. Waliyadzubillah min dzalik. Muqaddimatun fi ilmil usul. Muqaddimah berikutnya tentang ilmu usul fikih dan ilmu akidah. Baik, situ dulu lah. Muqaddimatun fi ilmi usulil fikhi. Berikutnya muqaddimah dari kitab Zubat juga tentang ilmu usuluddin, ilmu usul. Usuluddin ini dasar agama, tauhid. Juga nanti disempilkan oleh beliau, disisipkan juga ilmu usul fikih sedikit tentang pengertian wajib, sunnah, makruh, mubah di akhir bab usul ini, pasal tentang usul. Ini enggak ada di Muqaddimah Duromiyah, maka kita ambil murni dari Zubat nanti. Di Muqaddimah ada, tapi di syarahnya, di Busul Karimnya itu ada syarah panjang sebelum amma ba'du tadi, syarah panjang tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Wallahu a'lam. Dari situ Muqaddimah.